kalau semua usaha, kunci suksesnya itu cuman ketelitian sama keuletan. Dalam arti kita tekun. Kalau kita menganggap suatu usaha itu bentuk rasa syukur, kita akan semakin bisa mengembangkan usaha tersebut. Tapi kalau kita menganggap sebuah usaha itu sebagai beban, ya nggak akan lama, paling 3 bulan, 2 bulan udah tidak lanjut lagi, karena kita menganggap usaha itu sebagai beban. Kita cuma asal berusaha, itu yang kadang menjadi usaha itu menjadi sebuah beban. Makanya kita dalam berusaha itu harus menggunakan kata dasar ketekunan. Saya yakin kalau orang tersebut tekun, segagal-gagalnya orang itu berusaha, suatu saat pasti dia akan berdiri lagi, nggak mungkin sampai terjatuh. Nama saya Alif Alfiansyah dari Selarang Semampi. Awal mula produksi itu tahun sekitar 2016-an. Kita itu berawal dari uji coba, berhubung dari pihak keluarga itu suka dengan telur asin, dan kita juga memelihara bebek, bahasanya itu. Akhirnya kita mencoba untuk membuat dari 30 butir. Sampai di situ ternyata rasanya itu pas sama orang-orang sekitar atau tetangga-tetangga sekitar, membuat yang lebih banyak. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa memproduksi telur asin itu untuk menjangkau pasar online atau pasar keseharian. Ya, proses pembuatan itu sebenarnya sangat sederhana. Sederhananya itu dari telur kan, pertama dari petani itu kita cuci dulu, kita bersihin sampai bersih dan tidak ada kotoran yang menempel di cangkang. Selepas itu baru kita kasih tanah liat, pemrosesan utama telur asin, tanah liat yang sudah dicampurin garam atau bata merah. Bata merah kita hancurkan sampai halus, nanti kita campur garam itu buat melumeri telur asinnya, telur yang sudah dibersihin. Proses selanjutnya direndam, cara bahasanya direndam, dimasukin ke tempat rendemannya, itu rendeman tanah liat sama telur asinnya. Rendemannya sampai ya sekitar 8 hari 10 hari itu buat rendemannya. Dan di proses itu juga masih ada pengupasan dulu, pengupasan tanah liatnya dulu, supaya tekstur dalamnya itu bisa masir dan berminyak. Untuk proses itu membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Setelah itu tinggal kita rebus. Proses perebusan sekitar 3 jam itu kadar maksimal. Kalau biasa 2,5 jam. Kalau untuk sekitar 100 butir itu pakai garam krosok sekitar setengah kilo. Itu kalau sudah berproses. Tapi kalau untuk uji pengawalan itu 1,5 kilo. Jadi kita numbuk bata sampai halus, bata merah itu ya, sampai halus, kita kasih garam 1,5 kilo buat telur 100 butir. Nah, setelah itu kan kadang kita mau bikin telur asin lagi. Nanti tanah liat itu kita gunakan lagi. Kita cukup menambahkan garam 500 gram atau setengah kilo. Itu selagi masih ada, masih bisa dipakai tanah liat itu. Garam 1,5 kilo itu tanah liat yang habis di bata merah itu loh. Berarti kan kalau itu batu 1,5 cukup. Prosesnya sangat simpel mas, cuma yang sulit itu ketika kita mencuci proses awal, itu memang sulit. Sulitannya karena di situ telur kan mempunyai lapisan yang lengket. Nah, lapisan yang lengket itu kan kadang yang menyebabkan telur tersebut itu kotor. Itu juga mengaruhi kadar umur telur tersebut. Yang biasanya 10 hari itu bisa bertahan, kalau kotor itu paling 5 hari atau 6 hari itu sudah berubah, dalam arti sudah tidak baik lagi.
Ada kriteria tertentu. Kalau ukuran itu bebas, yang kita sortir yaitu cangkangnya itu loh, cangkangnya. Jadi ada istilah telur masih muda dan telur mudah tua. Dalam kategori itu terlihat dari ukuran cangkangnya, ketebalannya itu loh, tebal tipisnya kan kita bisa menilai, bisa kita rasakan. Oh ini telur yang tebal, oh ini telur yang tipis. Dan juga ada kadang yang dinamakan telur yang gemburi. Gemburi itu telur yang tidak ada cangkangnya. Jadi kita harus benar-benar memilih. Kedua, kadang kita juga harus memilih telur yang benar-benar masih rapat tanpa adanya retakan. Terkadang kita membeli ke peternak, kita membeli ke pengepul, kita nggak tahu, kita tahunya bersihin semua, tahu-tahu di situ ada telur yang retak. Kita bikin saja, ya alhasil dari retakan tersebut akhirnya air dan kadar garam yang berlebihan itu masuk, yang mengakibatkan telur itu tidak baik lagi atau membusuk. Dalam satu hari sekitar 250 sampai 300 dalam satu hari itu untuk memproduksinya. Kalau peternak pokoknya itu kan satu hari 200 telur asin ke saya. Dan setengah peternak beliannya kan banyak, ada yang menjual 50 butir, 30 butir, 100 butir. Kalau waktu yang sama ya kita bikin semuanya langsung dalam satu hari. Tapi untuk hitungan normal itu 250 sampai 300. Harga jualnya itu bervariasi. Ukuran sedang itu 2.750. Kalau ukuran terkecil itu 2.500. Kalau ukuran yang besar ya agak besar lah, itu 3.000 untuk penjualan. Kendalanya kita membuat telur asin dengan memakai tanah liat dan garam. Nah, kalau kita itu malas untuk menumbuk garam tersebut, garam krosok kan itu kasar. Butiran-butiran garam krosok itu kasar, itu yang mempengaruhi kendala pembuatan telur asin. Kadang kan ada yang runcing itu loh, garamnya runcing, itu menusuk ke cangkang telur asinnya, itu yang membuat retakan pada telur asin. Itu yang mengakibatkan telur tersebut menjadi busuk. Makanya kita harus menghaluskan garam tersebut biar halus. Selain itu, di masa perebusan kita menggunakan kadar api. Kalau pakai kompor mungkin bisa kita ukurkan, tapi kalau pakai tawon itu ya kita sulit karena apinya api besar, akhirnya telurnya yang banyak itu mendidih, itu berbenturan mengakibatkan pecah. Kalau selama ini alhamdulillah, kalau bapak saya itu kan pedagang keliling, itu utama dari penjualan telur asin. Yang kedua, kadang banyak reseller, itu yang membantu saya jualan. Yang ketiga, saya jualan online. Kalau usaha telur asin tersendiri memang untungnya itu tipis, tapi kan kita main jumlah, kita main jumlah dalam penjualan tersebut. Jadi ya semakin kita banyak penjualannya, semakin kita banyak resellernya, ya itu akan semakin menguntungkan bagi kita. Jadi kalau cuma beberapa butir paling 30-40 ya itu namun cuma balik modal. Tapi kita kalau bisa sampai tembus ke 100 butir, ya itu memang cukup buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau satu butir itu minimal kita ambil untung 700 perak sampai 1000 per butir. Contoh kecil kayak gini, kayak saya jualan 3000, itu kan mentahnya paling 2100. Ya kalau di sini lah ya, di sini itu 10.000 dapat 3 kilo. Berarti kan 3.500 per kilo untuk garam krosoknya. Cuman itu mas, kendalanya itu ketika telur itu membusuk. Kadang di situ membusuk, terus cangkangnya retak atau pecah, terus ketika direbus itu mengambang. Itu pun tidak
tidak baik. Telur-telur yang sudah tidak baik untuk dikonsumsi itu ketika baru direbus, jadi begitu telur dimasukkan ke air itu udah pada ngambang, itu sudah tidak baik. Untuk modal ya tinggal kita hitung aja, kita hitung 100 butir, kita beli terus 100 butir itu semisal harga 2.000, 100 butir kita beli 2.000 rupiah. Kita membeli garam 1,5 kilo itu berarti 5.000, berarti kan 100 butir kali 2.000 itu 200.000 rupiah. 200.000 rupiah, ketambahan harga garam 5.000 berarti 205. Untuk bata merahnya itu sih kita paling harganya paling 1.000-an satu bata, ya anggap aja 210 lah. 210 itu buat pembuatan telur asin. Nah nanti setelah itu kan jadi telur asinnya itu jadi 95 butir aja itu sudah mati. Dalam arti 95 itu kan kadang ada proses kegagalan dalam pembuatan telur asin, ya kita kalikan aja 95 kali 3.000, 95 kali 3.000 280-an sekitarnya, yaitu kita modal 200.000, 210.000, kita menjualnya mendapat 280.000, berarti kita masih untung 70.000. Iya, dikurangin perebusannya, hasil akhirnya ya sekitar 60-50.000. Itu bersih. Tips untuk para penonton, saya usahakan kalau kalian ingin membuat usaha telur asin atau mau bikin sendiri untuk kebutuhan sendiri, saya sarankan cari telur yang masih baru. Dalam arti jangan sampai telur yang sudah lama, minimal telur dari masa bertelurnya itu ya minimal 4 hari lah. 4 hari itu masih bagus untuk dibuat telur asin, tapi kalau sudah melebihi dari itu sudah tidak bisa. Pernah mengalami titik terendah hampir 1 tahun berhenti, dalam arti kayak gini loh mas, peternak kan kadang itu musiman dalam arti ada kategori bebek masa-masa bertelur dan masa-masa cara itunya istirahat, cara bahasanya bulunya itu merutuli, itu ketika masa-masa tidak adanya telur itu di situ. Iya, mabung, dan juga ketika mengalami fase kemarau, karena di sini kan memang sangat dibutuhkan air. Jadi kalau musim kemarau ya sangat jarang sekali ada telur, hampir seperti itu. Paling satu hari paling 50-40 butir, nggak sampai ratusan. Masa-masa itu memang sangat kesulitan, sangat mempengaruhi. Harapan saya ya semakin dikembangkan lagi untuk pembuatan atau pengepulnya. Harapan saya ya bisa menjangkau khusus di daerah Cilacap. Jadi seluruh desa-desa yang ada di Cilacap ya insya Allah saya kepengen memasarkan telur asin saya ke warga-warga yang ada di Cilacap.